Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap tergantung di seluruh langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap douki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli dari kelas douang. Cukup banyak orang yang dengan tenang menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya ada beberapa lusin sosok manusia di langit. Kemungkinan bahkan sekte mistik laut tidak akan dapat menarik begitu banyak ahli douang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yun Shan perlahan berubah menjadi suram setelah mendengar tawa itu. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya tampak melihat ke udara saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Keke, anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang. Xiao Yan, aku yang dulu bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu kabur 3 tahun lalu. Akhir cerita akan tetap sama 3 tahun kemudian. Yun Shan dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang terkejut segera terdengar di lapangan terbuka. Orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan yang diinginkan dan dikejar oleh sekte mistik laut saat itu? Hehe, siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan sekte mistik laut. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya melonjak tinggi tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Dikabarkan bahwa para ahli yang dikirim oleh sekte mistik laut untuk melenyapkan klan primer semuanya dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan? Sepertinya sekte mistik laut akan mengalami cukup banyak masalah hari ini. Hei, itu belum pasti. Sekte mistik laut memiliki Yun Shan, elit douzong ini. Kemungkinan kemenangan Xiao Yan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah ini. Dia tersenyum saat pandangannya mengarah ke Yun Shan. Matanya tanpa sadar berubah menjadi padat dan dingin. Anjing tua Yun Shan, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika Anda tidak menyerahkan kepala anjing Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini. Selama bertahun-tahun di mana Yun Shan telah menjadi pemimpin sekte dari sekte mistik laut, hanya Xiao Yan yang berani memanggilnya anjing tua di depan banyak orang. Oleh karena itu, terlepas dari karakternya yang suram, wajah Yun Shan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit lebih buruk saat ini. Tatapan Yun Shan perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit sementara ekspresinya jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya dan langsung tertawa dingin. Kenapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi orang kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini? Yun Shan, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki oleh sekte mistik laut Anda selama beberapa tahun ini. Apakah menurutmu sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yun Shan. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Haha, baiklah, sangat bagus. Yun Shan segera tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Sungguh tak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Baik sekali. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang bisa pergi hari ini. Gunung mistik laut yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yun Shan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Banyak sesepuh mistik laut sekte yang telah menunggu perintah semuanya telah mengungkapkan diri mereka saat ini. Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh mistik laut sekte berkedip dan muncul. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Guhi berubah sangat jelek setelah Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan bahwa wanita, yang ditutupi gaun merah di sampingnya, tiba-tiba gemetar ketika suara Xiao Yan terdengar.
Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa Anda begitu peduli tentang anak kecil ini? Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong dalam memimpin orang untuk datang dan menyebabkan masalah di sekte Mystic Cloud? Gu Hi menghirup napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara tegas. Xiaoyan melirik Gu Hi dengan acuh tak acuh. Namun, tatapannya tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku, bukankah itu sombong? Sekte Mystic Cloud dengan paksa mencoba untuk menghilangkan klan primer, bukankah itu sombong? Karena Sekte Mystic Cloud berani menjadi begitu sombong, mengapa saya, Xiaoyan, tidak berani menjadi? Sekte Mystic Cloud dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini, saya datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan dingin Xiaoyan melesat ke arah Gu Hi. Suaranya juga mengandung tawa dingin. Membalas dendam itu salah. Aku takut merusak pernikahan adalah tujuan sebenarnya, bukan? Gu Hi membalas tawa dingin dengan memberikan tit for tat. Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu? Xiaoyan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir ke bawah dengan cara seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita, yang tubuhnya terbungkus gaun merah, hanya dalam sekejap. Cahaya hitam samar tiba-tiba melonjak keluar dari yang terakhir tepat saat nyala api hendak menyerangnya, bertabrakan dengan nyala api. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin menyebar muncul, dan pengantin wanita, yang pertama diserang, dengan cepat mundur 2 langkah. Yun. Gu Hi langsung menjadi cemas saat melihat pengantin wanita mundur. Dia akan menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar keluar di bawah kain merah, aku baik-baik saja. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti giok dijulurkan dari bawah lengan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah dilepas, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan akrab itu adalah Yun. Mata cerah Yun diturunkan setelah kain merah dilepas. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suara yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat itu terdengar. Yunshan, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk merekrut orang-orang kuat ke sisimu. Kamu benar-benar guru yang baik. Dulu, untungnya kamu diizinkan kabur. Kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu. Wajah Yunshan berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiaoyan. Cahaya yang kuat melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini padaku. Gu Hi di samping perlahan berbicara dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata Yunshan. Oh. Yunshan mengangkat alisnya dan membelai janggutnya dengan tangannya saat mendengar ini. Dia tampak sedang berpikir keras saat berkata, Gu Hi, keahlianmu bukan dalam pertempuran. Anda tidak perlu membungkuk ke levelnya. Ini akan sama setelah saya menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Gu Hi menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun dari sisi yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin dia tahu bahwa hanya aku yang pantas bersamanya. Yunshan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat kegigihan Gu Hi. Baru saat itulah dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Xiaoyan, terlepas dari siapa kamu setelah hari ini, itu adalah kebenaran bahwa kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika Anda pergi sekarang, saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda masih bersikeras membuat masalah, saya juga akan memberitahu Anda bahwa, saya, Gu Hi, bukanlah orang yang lembut yang dapat ditindas orang lain sesuka mereka.
Gu Hi akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tegas kepada Xiao Yan di langit setelah melihat Yun Shan menganggukkan kepalanya. "Gu Hi, kamu?" Yun Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gu Hi. "Yun Yun, diam!" Yun Shan di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun Yun baru saja terdengar. Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gu Hi benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentolerir situasi. Tempat terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan yang dalam dengan Gu Hi. Jika Gu Hi benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan mistik Cloud Sekte tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gu Hi sebelum berbicara dengan serius, masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao saya dan Sekte Mistik Laut. Xiao Yan akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan Anda, Gu Hi, tidak terkecuali. Haha, baiklah. Gu Hi mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api dikepakkan dan tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menentang Xiao Yan dan dengan dingin tertawa, "Karena ini masalahnya, mari kita serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda, anggota paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jiama, sebenarnya. Jika Anda tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan campur tangan dalam masalah antara Sekte Mistik Laut dan saya." Xiao Yan melirik Gu Hi. Dia tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera memulai keributan saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gu Hi telah maju ke kelas Dou Huang. Selain Yun Shan, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun Yun juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengencangan. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski sudah 3 tahun tidak melihatnya? Gu Hi di langit akhirnya tertawa karena marah saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan ini. "Baiklah, aku, Gu Hi, akan bertarung denganmu dan menerima 10 jurusmu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini."